susun. Yang kemarin isi sanad, kemudian dilanjut dengan Bapak dia ada di bawah ya, jadi hadir. Dan seluruh alumni baik itu dari RA Anizomia, MI Anizomia, MTS Anizomia, dan juga SMA Anizomia. Kita doakan juga ke depannya. Mudah-mudahan Anizomia bisa didirikan perguruan tinggi. Insya Allah. Dan juga yang mungkin sedang direncanakan adalah membuka pondok pesantren sehingga tidak dilanjutkan kembali. Insya Allah kedepannya itu semua bisa terwujud ya. Kita doakan. Karena kita ada di Anizomia, kita sebagai keluarga besar Anizomia bisa terus menunjukkan prestasi kita, terutama dari segi sikap, ya, dengan mudah. Tapi kalau sikap dan karakteristik kita, khususnya kalau misalnya di masyarakat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah kepada sikap, kepribadian dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anakku sekalian, itu sejarah Anizomia. Sehingga kita sekarang sudah melihat Anizomia kemajuannya. Dapur yang pernah dipakai untuk dapur kemudian tidak terpakai lagi, dipakai untuk belajar. Dan almarhum dulu ketika misalkan ada anak yang mau sekolah nanya, "Walim, saya mau sekolah tapi saya nggak punya uang." Pertanyaan beliau cukup sederhana, "Lu masih napas kagak? Kalau napas boleh sekolah di sini. Kalau udah nggak napas jangan. Tandanya sudah meninggal." Bukan finansial yang diutamakan. Maka disitulah tangan Allah bekerja. Disitulah kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kemahadahsyatannya Allah dalam menentukan apa saja termasuk rezeki. Itulah yang berfungsi. Kalau kita ikhlas melaksanakan sesuatu tanpa adanya embel-embel yang lain, kita ikhlas mengtaatlah, insya Allah Allah akan memberikan banyak pertolongan. Sampai sekarang kita tetap eksis, ya, kita tetap bisa menunjukkan bahwasannya Anizomia masih bisa untuk learning menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Kemudian sekarang sudah punya lembaga Safana yang ada di daerah BSD sana. Itu adalah alumni tempat saya sekolah dulu yang mereka tes lulus Al-Azhar. Sebelum Al-Azhar ada lembaga pendidikan yang bernama An-Nizamiyah. Itu tidak tertulis secara jelas dalam sejarah. Salah satu alumni atau ulama besar yang ada di Anizomia yang ada di masjid sana adalah Imam Al-Juwaini. Namanya Imam Al-Juwaini. Seperti itu. Kemudian salah satu ulama besar yang pernah diluluskan dari An-Nizamiyah yang di Mesir adalah Al-Imam Al-Ghazali. Pasti kalian juga tahu. Jadi An-Nizamiyah itu bernisbah. Bahkan kalau kalian misalkan ke sana kembali ketemu ada lembaga bernama An-Nizamiyah, coba ditanya, pasti pendirinya, pionirnya adalah alumni dari An-Nizamiyah yang ada di situ. Di sini juga di Citerep ada An-Nizam, kemudian di Cikeas ada An-Nizamiyah, kemudian di daerah Pejaten di Jakarta itu juga ada An-Nizamiyah. Sebagian besar adalah alumni dari An-Nizamiyah Citerep. Itu riwayatnya. Bahkan orang yang nyari nama An-Nizamiyah pengennya ke An-Nizamiyah Pejaten, tapi malah dapatnya ketika di website An-Nizamiyah yang ada di daerah Cilegon ini. Jadi saya jelaskan kalau ada di Pejaten. Kita lokasinya ada di daerah Depok. Wah, itu dari saya. Karena saya dari pasar Minggu dua di Depok. Gitu ya sejarah Anizomia ya anak-anakku ya. Sehingga kita akan menjadi kebanggaan tersendiri bahwasanya Anizomia pertama sudah tidak muda lagi. Sudah masuk dalam kategori lembaga yang tua. Kalau yang tua-tua itu biasanya kita apa? Kita karomahkan, kita keramatkan. Kayak rumah yang sudah tua, rumah keramat. Ada pohon yang sudah tua,
pohon keramat. Ada makam yang sudah tua, disebutnya juga makam keramat. Tapi jangan bilang Andi Jomia keramat. Maksudnya sesuatu yang tua itu sudah bisa membawa karomah. Karomah itu sesuatu yang mungkin banyak Allah gerakan. Mungkin ketika kalian belajar di Andi Jomia tidak perlu mendapatkan ilmu yang banyak, tapi keberkahan dari Andi Jomia insya Allah bisa membawa dan juga bisa menolong kita dalam menyelesaikan cita-cita kita dan menuntaskannya. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Bapak berharap kalian semua tetap semangat belajarnya dan buktikan bahwa saya ada di Andi Jomia, insya Allah sudah berada di tempat yang tepat untuk saya bisa menguji prestasi, mempersiapkan masa depan dengan guru-guru kita yang ada di sini semua insya Allah mereka adalah guru-guru yang bisa bahkan sangat bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Kita belajar dengan rajin, kita buktikan kepada kedua orang tua kita bahwasanya di samping kita pintar, kita juga punya akhlak yang sudah diajarkan dan digambarkan dan serta dicontohkan oleh baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon sekali lagi sebelum saya tutup kita bacakan suratul Fatihah untuk para muassis, para pendiri Andi Jomia, ya, dari mulai yang mewakafkan tanahnya, kemudian yang mendirikan, yang menjadi tokoh, kemudian yang menjadi pendidik yang ada di Andi Jomia, khususnya almarhum Kiai Haji Abdus Samad bin Haji Sadian dan juga almarhum Kiai Haji Abdus Salim bin Haji Sadian. Kita doakan semoga beliau senantiasa dirahmat sepanjang-panjangnya di kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dari segala dosa kesalahannya, makamnya diluaskan, dijadikan Allah bin riyadil jinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatin salihah ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari Bapak cukup sekian. Kalau yang salah, boleh kurang dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai bacaan doa, zikir, dan tadi ada kubur yang baru saja disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu apa ya? Ini nasi tumpengnya lagi OTW dari Bandung ke sini. Ini jam 12 sampai sini kayaknya. Oke. Kalian bawa makanan dan minum? Bawa sekarang atau ada di kelas? Ada di kelas. Kalau nggak bawa makanan dan minum, nanti kita sediakan ada beberapa potongan timun. Potongan timun nanti kita berikan. Ya, Risa. Ya, oke. Nanti setelah kita makan-makan, dari arahan dari Pak Ahmad Juwaidi, kita ke makam pendiri Yayasan Andi Jomia. Di situ ada makam Haji Abdus Somad, makam Haji Abdus Salim, makam Haji Sapona, ada makam Haji Sena, itu 4 ya. Haji Zainab, ibunya ada di situ.
kumpul semua. Yang ada alasnya yang di keramik itu makam almarhum Haji Abdus. Ya, kalau Haji Sa'ian kakek kami itu dimakamkannya di tanah suci. Ya, dimakamkannya di tanah suci. Ya, jadi tidak ada makamnya di Indonesia. Nah, nanti kita sama-sama ke sana nunggu instruksi ya. Ketika instruksi semua ke sana, kita ke sana. Enggak usah lama-lama. Sebentar saja kita nanti panjatkan doa lagi di sana dalam bentuk penghormatan kita dan rasa syukur kita atas milad adilumnya yang saat ini dilaksanakan. Pak Kasasi mau sama Pak, saya menunggu nasi tumpeng ini, ya kita tunggu nih nasi tumpengnya. Sambil nunggu nasi tumpeng dan sambil menyiapkan yang lainnya, kita dengarkan ya sambutan saksi sejarah juga bagian dari adilumnya ya. Ya, sama-sama kita dengarkan yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kosasi SAG SP. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pada lemes nih. Jangan lemes semua, karena SMA Pro itu harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Kalau dipanggil halo jawabnya apa? Apa jawabnya? Hai hai gitu ya. Halo. Ini nggak pada jawab nih. Halo. Kurang keras. Halo. Keras banget. Halo. Ayo keras banget. Halo. Ya, letoy. Anak SMA Pro letoy nih. Hari Jumat ya, besok libur enak, tanggal merah. Gak ngaruh ya, anak SMA Pro setiap hari Sabtu libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri, enggak amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat beserta salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seraya selalu mengucapkan shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, senang rasanya memperingati maulidnya Yayasan Anizomia, yayasan yang menaungi banyak sekali lembaga di Yayasan Anizomia, dari mulai TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan ada SMA Pro Anizomia. Perjalanan yang begitu panjang dari tahun 1965 sampai 2023 itu adalah suatu perjalanan yang sudah sangat, kalau dibandingkan usianya Pak Riksa, mungkin seusia Pak Riksa kali. Pak Riksa usianya berapa sekarang? Ya, 68 tahun. Pak Riksa belum ada ya? Oh, Pak Riksa baru 18 tahun.
Coba bandingkan dengan usia yang begitu luas, yang begitu panjang. Wajar, ya, wajar kalau Yayasan Anizomia ini sudah terkenal ke seantero dunia. Seperti Pak Ahmad Juwani bilang tadi, bahkan sampai ada di Mesir sana. Ya, sangat hebat Anizomia. Apalagi kalau kita perhatikan sejarahnya, Anizomia ini dibangun dengan dedikasi yang tinggi. Pendiri Yayasan Anizomia, Bapak Kiai Haji Abdul Somad itu, kalau zaman waktu saya kecil, itu saya hidup waktu saya kecil itu di mana-mana itu kalau nanya Kiai Haji Abdul Somad itu kenal semua. Bahkan nih ketika saya kuliah dulu ya, saya pernah kuliah. Mudah-mudahan kalian pas 12 nanti itu yang lulus kuliah semua. Karena kalau mau kerja jangan sekolah di SMA. Kalau SMA itu tujuannya harusnya kuliah. Apalagi kalau kuliah di sekolah negeri. Ya, kalau mau kerja sekolahnya di SMK. Ya, kalau mau kuliah, kalau mau sekolah di SMA kerja, jangan kerja tapi harus kuliah. Tapi kerja juga nggak apa-apa kalau bisa kuliah. Kuliah sambil kerja bisa. Ya, itu kalau zaman saya kuliah dulu. Saya main ke daerah Depok. Itu kalau bicara tentang Kiai Haji Abdul Somad semuanya kenal. Kalau Cilodong sini, ya sekitaran Cilodong, ya Sukma Jaya, itu sudah sangat terkenal. Ya ada yang nggak kenal Kiai Haji Abdul Somad. Ya, makanya Yayasan Anizomia ini bisa berkembang begitu besar. Itu karena ada dedikasi yang tinggi dari Bapak Kiai Haji Abdul Somad, seorang mubalik yang terkenal ya, di daerah Sukma Jaya, bahkan di daerah Beji, itu di daerahnya Pak Nano, itu banyak sekali tuh yang manggil untuk ceramah. Makanya banyak sekali orang yang terkenal, banyak sekali yang mengenal beliau. Begitu juga ketika saya kuliah, banyak orang Depok juga. Itu kalau kita bicara rumah di mana? Rumah saya di Anizomia, dekat Anizomia. Oh, pakai Haji Abdul Somad ya? Iya. Bahkan kemarin nih, ini pengalaman kemarin. Saya mengikuti program Guru Penggerak. Itu ada salah satu teman saya, ya di daerah Beijing sana, kuliahnya di IAIN. Kebetulan ngobrol gitu sama-sama. Rumah di mana? Di Anizomia, dekat Anizomia. Oh, pakai Haji Abdul Somad ya? Itu daerah Beji sana, jauh. Ya, itu saking terkenalnya beliau. Jadi kalau kalian nggak mengenal, ya nggak mengenal Kiai Haji Abdul Somad, kalian sangat rugi. Kalian bisa mempelajarinya dari masyarakat di sekitar Anizomia sini. Ya, pasti ada bedanya. Kepribadian beliau yang sangat bermasyarakat, kepribadian beliau yang sangat memperhatikan lingkungan, itu menjadi nilai lebih, ya menjadi nilai lebih masyarakat. Ketika kita ngobrol nih dengan orang-orang yang jual di pinggiran jalan, siapa yang nggak kenal beliau? Terutama orang-orang asli Cilodong sini. Ya, makanya kita harus mengenang jasa-jasa beliau di hari kelahiran beliau, di hari kelahiran Yayasan Anizomia ini. Karena dengan mengenang jasa-jasanya, mudah-mudahan ya kita nanti mendapatkan karomah, mendapatkan kelebihan, mendapatkan ilham dan mendapatkan barokah ya dari kealiman dan dari kebarokahan berdiri Yayasan Anizomia. Ini biar semangat ya, kita tepuk dulu ya. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuk ya satu kali. Siap, tepuk satu. Yang semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Ini nggak tepuk semua nih, yang nggak tepuk kita doain biar cepat nikah. Amin. Tepuk dua. Tepuk satu. Ini depan. Tepuk satu. Jaga. Tepuk satu.
ke depan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Salah. Tepuk 3. Ayo, oke. Jadi tepuk 1, tepuk 2. Biar ada geraknya, dari tadi diam aja kamu. Tepuk 3. Oke, bisa? Tepuk 1, tepuk 2, samping. Tepuk 3. Ntar saya suruh diri nih. Tepuk 4. Oh, makanya udah ada. Kita kan nunggu ngomong. Tepuk 4. Oke. Oke, saya ajarin tepuk ya, saya ajarin tepuk biar kalian tuh bisa semangat. Oke, tepuk 1. Kalau belum bisa, mereka nggak akan makan. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Dua kali. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Ya. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Berarti anak SMA-nya kurang konsentrasi. Apa kurang konsentrasi apa kurang cerdas ya? Kurang cerdas apa kurang makan? Kayaknya kurang makan. Ya. Oke. Karena saya tadi disuruh sambutan yang hanya untuk menunggu dulu atau menunggu selesai. Ya karena menunggu sudah datang. Waktu juga sudah menunjukkan jam 10 menit lagi. Karena kita mau ke makam ya. Jadi saya mohon maaf, tapi perlu pesan satu ya. SMA Pro Anizomia ini didirikan salah satunya, bahkan Yayasan Anizomia ini didirikan adalah untuk menciptakan generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hari Jumat, ini anak laki sholat Jumat kan? Setiap hari Jumat, orang tua ini sholat Jumat selalu mengingatkan. Mari selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada mengingatkan tentang ketakwaan, sholat Jumatnya nggak sah. Bener ya? Makanya harus ada itu. Nah, salah satu tujuan SMA Pro Yayasan Anizomia ini didirikan adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu apa? Bahasa Solonya itu imtisalul awamir wastinabu nawahi. Menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin jadi orang bertakwa? Ingin enggak? Orang bertakwa jaminannya apa? Jaminannya surga. Ya kalau kalian bertakwa pasti masuk surga. Tapi untuk menjadi orang bertakwa nggak mudah. Karena untuk menjadi orang bertakwa kalian harus pintar. Nggak ada orang bertakwa yang bodoh. Agak ada orang bertakwa yang goblok bahasa Indonesianya itu. Orang bertakwa itu harus pintar. Kenapa harus pintar? Dia harus mengetahui apa perintah yang Allah berikan. Sekarang saya tanya nih, perintah Allah yang kalian ketahui itu ada berapa sekarang? Contoh, sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam namanya. Itu aja. Jadi kalau kamu, jadi takwa menurut kamu itu aja. Perintah Allah hanya itu. Ya berarti itu kualitas iman, kualitas ketakwaan kita ya seperti itu. Karena kita hanya mengetahui apa yang diperintah oleh Allah, ya rukun Islam itu. Jadi gampang ya mengukur kualitas. Jadi berapa kualitas iman, kualitas ketakwaan kita itu bisa kita ukur dari berapa banyak perintah Allah yang sudah kita ketahui dan berapa banyak perintah Allah yang sudah kita laksanakan. Begitu juga berapa banyak larangan Allah yang telah kalian ketahui dan
memangkas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa saya bilang orang bertakwa itu harus pintar, ya harus tahu apa itu perintah Allah. Harus belajar tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan harus belajar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau secara fikih kan gampang. Secara hukum fikih itu gampang. Ya. Ada berapa larangan Allah secara hukum isi? Ada yang tahu? Ada berapa? Kalau perintah Allah secara hukum fikih ada berapa? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu nih. Kalau perintah Allah itu minimal ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah. Kalau larangan Allah minimal ada 2. 1 haram, 2 makruh. Jadi makruh itu lebih dekat ke haram. Contohnya apa? Merokok itu hukumnya makruh, itu lebih dekat dengan haram. Jadi kalian bisa membedakan, lebih mudah untuk membedakan. Ya, kalau untuk anak SMA, hukum merokok itu sepakat ulama ngatain haram, apalagi anak SD, apalagi anak SMP. Haram. Anak belum bisa beli sendiri. Ya, belum bisa beli sendiri. Kalau kata kiai, kalau udah bisa beli sendiri, bolehlah patuh ya. Hah? Kalau beli sendiri bisa. Duitnya minta orang tua. Itu bukan beli sendiri, bukan minta. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja mendengarkan tadi ya, sambutan dan nasihat dari Bapak Profesi yang beliau adalah kepala sekolah generasi ketiga. Selanjutnya di hadapan kita sudah ada makanan. Jadi makanan ini nanti akan dipotong tumpengnya oleh kepala sekolah. Ya. Tapi sebelum beralih ke situ, kita dengarkan dulu 3 menit ya, yang akan disampaikan oleh guru paling senior ya, guru paling senior. Saya nggak mau bilang guru paling tertua ya, karena tadi usianya 17 tahun dibilang ya. 3 menit aja ya Pak ya, karena terbatasan waktu, dan setelah ini nanti kan ada acara pengumuman kelulusan untuk kelas 12. Kepada Bapak Riksa Raharja, ya, Raharja Kartasasmita, nama yang benar itu, Bapak Raharja Kartasasmita, untuk menyampaikan testimoni tentang dunia dan nasihat untuk kita semua dalam kurun waktu 3 menit. Panitia bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak ini dikagetin dulu Pak, semangat Pak. Jangan kaget semangat. 3 menit, oke. Jadi saya diminta ya untuk memberikan dulunya ya. Kalian bersyukur loh. Masuk SMA awalnya itu dengan keadaan yang fasilitasnya serba lengkap. Beda kita zamannya Martisan dulu, kayak Martisan, zaman Pak Agung ya, zamannya Pak Ubay juga yang dulu kan masih sangat minim banget fasilitasnya. Ya, jadi masih sangat minim sehingga bagaimana tuh? Juga guru-gurunya gimana tuh? Mengajar ya siswa yang fasilitasnya sangat minim. Makanya alhamdulillah Anizone ini ya mendapat predikat akreditasinya adalah setingkat A. Ya kita tepuk tangan dulu. Betul ya. Itu luar biasa.
dari sekolah ya, yang melihat akreditasinya A, B atau C. Kalau udah itu ya kelengkapan fasilitasnya, bagaimana gurunya, apakah ada S1, S2, S3, itu ada menentukan akreditasi daripada sekolah tersebut. Nah, ini kalau yang pendidikan pasti melihat akreditasi. Nah, alhamdulillah yang namanya Anizom itu akreditasinya adalah A. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan ya. Nah, kalau sekarang kalian sudah mendapatkan betul-betul fasilitas yang sangat lengkap ya. Ruangan ber-AC, yang namanya payung itu belum AC ya. Oke, suka duka saya ya waktu lama mengajar nih dari tahun 2005 kalau salah ya. Itu ya yang saya rasakan apa? Sukanya saya punya semangat. Dukanya kalau dulu waktu tahun 2005 saya naik ke atas ini masih bisa berlari ya, sekarang udah nggak bisa lagi karena sudah mulai terasa ya. Nah, di dalam Al-Quran ya, ini nasihat saya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ada 4 posisi seorang anak manusia. Ada 4 apa? 4 posisi kalian sebagai anak. Yang pertama adalah Allah mengatakan anak itu sebagai musuhnya orang tua. Yang kedua, anak itu sebagai penguji orang tua, ujian orang tua. Yang ketiga, anak itu sebagai penyenang hati orang tua. Yang keempat, anak itu sebagai kebanggaan orang tua. Nah, kalau kami sebagai guru atau sebagai orang tua kalian, ya kira-kira mana kalian pilih dari 4 ini? Apakah kalian ingin jadi musuhnya guru-guru kalian? Apakah ini menjadi cobaan dari guru-guru kalian? Apakah jadi kebanggaan guru-guru kalian? Apakah akan menjadi penyenang hati guru-guru kalian? Ini sering saya tanyakan kepada anak saya, tapi alhamdulillah anak saya pilih 2. Saya sebagai anak ayah ini menjadi kebanggaan ayah, ingin menjadi penyenang hati ayah. Itu jawaban yang bagus ya. Jadi kami juga berharap ya kalian menjadi kebanggaan daripada Anizomnya. Seperti tadi kan ada yang sudah jadi pastoral ya, banyak lagi yang sudah menjadi dokter, yang sudah menjadi pangkat. Ya, itu menunjukkan bahwa kebanggaan, jadi kebanggaan. Sebagai penyenang hati ya jangan bikin masalah. Jangan sampai karena di pundak kalian itu kalau yang 12 yang akan keluar ini, kalian itu nanti mengembang nama baik gurunya Anizomnya itu ada di pundak kalian setelah nanti kalian ini. Karena itu maka jagalah ya nama Anizom itu adalah untuk cara menyenangkan hati orang tua kalian di sedang adalah guru-guru kalian dan menjadi kebanggaan prestasi kalian berprestasi sehingga menjadi kebanggaan Anizomnya. Nah, sekarang juga alhamdulillah ya banyak kemajuan dari Anizomnya terutama kepada guru-guru ya. Dulu sekarang alhamdulillah nggak pernah telat ya. Gaji gurunya itu alhamdulillah dengan 3 udah dulu ya, alhamdulillah ya. Ya betul ya, alhamdulillah. Kenapa? Ini karena juga support dari kalian yang membayar kami juga pada bagus. Itu kan kita ini kan digaji dari uang kalian semua ya. Kalau yang dapat bayaran, gimana nih guru-gurunya yang dapat uang? Gaji alhamdulillah ya Bu ya. Pak ya, gurunya sekarang digaji tepat anak 3. Kalau dulu waktu pertama kali saya ngajar, tanggal 40, tanggal 45, sudah lewat bulan berikutnya gitu ya. Nah sekarang saya bersyukur ya. Tapi alhamdulillah waktu itu ya honor dari Anizom saya penarian Pak. Karena saya sedikit. Kenapa? Karena waktu itu banyak pipa ya masih ada UN, jadi pipa banyak sehingga saya nggak penarian. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Saya bersyukur belajar di sini ya. Dalam bagaimana suasana kekeluargaan dengan para guru-guru yang lainnya, alhamdulillah yang membuat kita itu jadi tenang di sini ya, nyaman di sini ya. Mudah-mudahan kalian juga ya tadi bilang ada 4 ya, apa ya tadi tolong kalian ada 4 ya. Kalian sebagai siswa ya bisa menjadi musuh sekolah kita ya, videonya bisa menjadi ujian. Dikit-dikit ada masalah itu menjadi ujian buat kami. Yang ketiga adalah menjadi kebanggaan. Yang keempat adalah menjadi penyenang hati SMA Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua, terutama yang mahasiswa di sini, jadilah kalian kebanggaan guru-guru kalian. Jadilah kalian orang-orang siswa-siswa yang
akan menyenangkan hati guru-guru kalian. Insya Allah berkah ya. Kalau kalian mencari ketenangan tadi, niat ingin menyenangkan orang tua, guru-guru, insya Allah kalian berkah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili guru-guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa atas sambutannya dan nasihatnya. Jadi kita harus menjadi dua hal yang paling penting tadi kan. Penyejuk ya Pak, anak yang menjadi penyejuk kalau ta'ayun, satu lagi menjadi kebanggaan. Kamu jangan jadi musuh buat kami, kamu jangan jadi bumerang buat kami, kamu jadilah penyejuk dan kebanggaan buat kami. Ya. Mudah-mudahan semua itu bisa menjadi realisasi dalam anak-anak didik kita yang ada di SMA itu. Baik, setelah kita makan bersama, bersiap-siap nanti OSIS tolong mengatur teman-temannya untuk mengarah ke makam. Ya, kita makan dulu di sini ya, misalkan perut kenyang kita ke sana. Nah setelah itu kembali lagi kelas 12 ke sini, ya Pak Win, untuk pengumuman kelulusan. Kelas 10, kelas 11-nya ini bagian dari pendidikan, ini bagian dari belajar. Jadi kalian hari ini tetap belajar sampai dengan makam kita ziarah makam selesai ke sana. Kita langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Jadi untuk kelas 10, 11-nya langsung bisa meninggalkan sekolah dan kembali ke rumah masing-masing. Jangan lupa sholat Jumat yang laki-laki di masjid-masjid yang sudah disediakan. Ya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan rangkaian acara dari depan dari awal sampai dengan akhir semua senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan milad Amidumnya ini akan menjadi semangat juang kita untuk bisa lebih baik lagi dalam hal berprestasi, ya, dalam hal kualitas pendidikan kita ke depannya dan di masa yang akan datang. Dan guru-guru yang sedang berjuang mendidik anak-anak yang ada di Amidumnya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon kiranya Pak Ahmad Joini, Pak Kosaksi, Pak Riksa dan guru-guru yang lain bisa menemani ke depan karena secara simbolis nanti akan dipotong tumpengnya. Mohon Bapak Ibu bisa menyiapkan tempat makannya. Ya, macet ini. Makan juga macet. Belum. Sudah jam berapa, Mek? Aku lagi kabar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu keberkahan untuk kita semua yang membawa kehebatan dan kecerdasan pada kalian semua sebagai anak didik yang sekolah dan dunia. Ikuti selawatannya.
vitamin dulu, kemudian ke atas lagi. Tidak makan di kelas ya. Tidak makan di kelas. Kita kebersamaan di sini. Gak apa-apa, kita gerak sama-sama. Dan capek sama-sama di sini. Ya. Ayo, ayo. Aisyah gembira aja Aisyah. Gembira baik. Udah biarin.
Hmm.